Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Guru Pendidikan Agama Islam kelas 11. Hari ini kita akan membahas materi tentang patuh dan hormat kepada guru. Kemarin pertemuan terakhir tentang patuh dan hormat terhadap orang tua, kita sudah menjaring beberapa pertanyaan-pertanyaan yang akan kita diskusikan dan kita jawab pada sesi hari ini. Oke. Sebelum kita mulai menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian, kita buka dulu sesi pada hari ini dengan bacaan suratul Fatihah agar apa yang kita lakukan atau kita dengarkan pada hari ini selalu mendapatkan keberkahan, manfaat, serta ilmu yang berkah, khususnya selalu dilindungi dan diridhoi oleh Allah SWT dari segala macam penyakit yang menimpa kita hari ini. Ala hadinya wali syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Amin. Oke. Tanpa berpikir panjang, kita langsung saja buka pertanyaan pertama. Pertanyaannya, Pak, apakah pahalanya patuh terhadap guru itu sama seperti kita patuh terhadap orang tua kita? Oke, saya mengutip dari Syekh Ramli pada dua larik satu syair yang artinya adalah dialah guru pembimbing rohani. Rohani adalah mutiara dia. Orang tua pembimbing jasmani. Jasmani layaknya cangkang karang. Artinya adalah antara guru dan orang tua itu dua hal yang tidak bisa disamakan atau dibanding-bandingkan, karena antara guru dan orang tua itu mempunyai sistem atau mempunyai pekerjaan yang berbeda. Guru membimbing rohani kita, sedangkan orang tua membimbing jasmani kita. Rohani dalam segi agama, dalam segi kebatinan, bagaimana ke depan kita menjadi seperti apa, itu semuanya adalah rohani, termasuk adab kita ke depan, adab seorang murid, adab seorang anak nanti untuk beribadah atau untuk menjadi kepribadian yang lebih baik. Sedangkan untuk orang tua mendidik atau merawat jasmani kita menjadi besar, menjadi pribadi yang taat lingkungan dan sebagainya, itu paling berbeda. Tapi sama-sama penting. Selanjutnya, kita sudah banyak dapat pengetahuan mengenai menghargai dan menghormati terhadap guru. Yang mau saya tanyakan, bagaimana dengan guru sendiri? Bagaimana cara guru menghargai dan menghormati muridnya? Karena guru tidak tahu mengenai kondisi sosial murid, kepribadian murid, keadaan ekonomi murid, dan lingkungan hidup murid lainnya. Memang seorang guru itu tidak mengetahui secara detail bagaimana keadaan baik ekonomi maupun sosial seorang murid. Akan tetapi ketika seorang murid itu mau meluangkan waktu untuk berinteraksi dengan gurunya, mau meluangkan waktu untuk curhat, hanya sekilas untuk meluapkan keluh kesahnya kepada seorang guru, insya Allah guru akan secara terbuka akan mau mendengarkan dan memberikan solusi kepada seorang murid. Jadi hindarilah pikiran-pikiran negatif kepada seorang guru, karena memang mereka tidak mengetahui apa yang kalian rasakan, tapi sejatinya ketika kalian mau berinteraksi dan mau berkomunikasikan, mereka akan mau memberikan solusinya. Karena apa? Seorang guru itu mendidik banyak anak, sedangkan seorang orang tua itu mendidik satu sampai beberapa anak, sehingga mungkin intensitasnya itu berbeda. Gitu ya. Terima kasih. Oke, selanjutnya pertanyaan dari kalian. Bagaimana sikap
murid jika ada seorang guru yang berkata menyakiti hati muridnya, entah mungkin gurunya secara tidak sadar telah menghina fisik, agama, dan lain-lain sebagainya. Jadi ketika ada seorang guru yang menyakiti hati muridnya, ada beberapa kemungkinan. Satu, karena memang suasana hati seorang guru itu sendiri yang tidak merasa baik, entah itu ada persoalan baik di dalam rumah ataupun di luar rumah. Yang selanjutnya ada beberapa memang dari sikap atau perlakuan dari seorang guru itu sendiri yang merasa bahwa ini sangat mengganggu hati dari guru itu. Untuk itu baik si murid ini salah maupun tidak ataupun merasa bahwa dia itu tidak bersalah sama sekali, sebaiknya mendekati gurunya lebih pada person seorang guru. Belajar kita dari hati ke hati untuk berbicara, dan saya kira seorang guru itu lebih bisa menerima ketika kita secara interaksinya secara individu, ngobrol baik-baik. Kenapa seperti ini? Kalau memang saya salah, itu mohon maaf. Begitu pun sebaliknya. Jadi saya harapkan meskipun seorang murid itu benar, setidaknya terlebih dahulu untuk meminta maaf dan mengaku kesalahan. Karena dari beberapa yang tadi. Oke, ya. Pertanyaan selanjutnya, pada masa sekolah online seperti ini, bagaimana cara terbaik untuk patuh dan menghormati guru? Sebenarnya sangat mudah, akan tetapi mungkin dari kalian belum pernah melaksanakannya. Yang pertama adalah ketika mau bertanya dengan seorang guru, sebaiknya di media sosial ya, entah itu pakai WA ataupun DM IG-nya atau yang lain sebagainya. Usahakan menggunakan kata-kata yang baik, kata-kata yang formal, sehingga seorang guru itu bisa menerimanya. Jangan sampai menggunakan kata-kata yang kurang baik. Selanjutnya diawali dengan salam, terus sebisa mungkin memperlakukan baik. Kalau seandainya kalian mau bergurau atau bercanda dengan seorang guru secara online, setidaknya menjaga atau menata kata-katanya. Meskipun seorang guru tadi tidak mempermasalahkan kata-kata yang kau sampaikan, tapi lebih baik dengan kata-kata yang bagus. Kalau kita di Jawa ya menggunakan bahasa Jawa yang bagus, tidak perlu bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Saya yakin guru-guru akan lebih memahami. Terus sebisa mungkin, ini yang sering sekali terjadi, kita tidak tahu, khususnya saya pribadi kadang tidak tahu karena kita belum pernah ketemu sama sekali kelas sebelumnya, sehingga saya tidak tahu wajah kaliannya seperti apa. Sehingga sebisa mungkin foto profilnya itu diganti dengan wajahnya kalian masing-masing. Jangan sampai kalah dengan guru kalian. Guru kalian aja memasang fotonya untuk bisa dikenali muridnya. Kenapa kalian tidak? Gitu ya. Oke, mungkin itu yang simpel dan sangat berkesan bagi seorang guru. Satu, kata-kata yang baik. Dua, foto profilnya diganti, jangan yang drama Korea Asia. Oke. Oke, selanjutnya, perbuatan atau amal apa yang jarang dilakukan tetapi bisa mengundang ridho guru ke kita sehingga ilmu dari guru tersebut mudah kita terima. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Dulu kalau saya di pesantren itu kalau pas guru itu masuk kita sholat, masuk musola atau masuk masjid,
itu berbondong-bondong untuk merapikan sandalnya guru. Jadi yang awalnya biasa terus kita rapikan, terus menghadapnya sudah masuk menghadap ke sana, jadi lebih mudah untuk dipakai. Kalau di sini kan rata-rata pakai sepatu ya, sehingga nggak bisa. Tapi kalau pas sholat pakai sandal ya bisa dirapikan, itu satu. Selanjutnya minimal senyum. Kalau di sini saya jarang sekali menemukan anak-anak yang senyum ya. Dulu ketika pas kalian kelas 10 itu jarang sekali senyum sama beberapa guru. Bahkan ada beberapa guru yang mungkin sempat protes. Ya usahakan senyum menyapa guru, minimal Pak, Bu, Mani. Kalau tahu namanya ya sih namanya Pak A, Pak B dan sebagainya. Itu bagus. Kalau lebih bagus lagi kalau berpapasan atau melihat datang terus menyapa, senyum sambil menyapa, ditambah lagi dengan menyium tangannya. Lebih bagus nyium tangan ya. Itu bahasa nyium tangan itu bisa pakai hidung. Kedengeran nggak? Pakai hidung. Nah, kalau paling enggak atau dicium pakai mulut. Nah, gitu. Jangan di tangannya di pipi. Nah, ini hal yang jelek, ini yang nggak baik. Nah, jadi pakai hidung, disedot. Nah, itu namanya nyium, benar-benar nyium. Jangan pakai di pipi ataupun di jidat, itu. Minimal itu. Jangan kan yang kayak yang sama guru-guru ya. Dulu itu jangan kasih tahu ya. Ada banyak laporan dari kakak kelas kalian ketika kalian kelas 10. Itu rata-rata bilangnya adik kelas sekarang itu sombong-sombong Pak. Nah kenapa? Masa nggak mau senyum sama kita, nggak mau bersama. Nah, itu problem dari kalian sendiri. Jadi kalau sama gurunya nyapa, senyum, kalau bisa salim. Nyapa, senyum, salim. Itu udah bagus sekali. Menghormati, ketika pas ngobrol juga berhadapan, usahakan jangan sampai meninggikan nada ataupun meninggikan badan, nunduk, tawaduk, gitu ya. Jadi seperti itu. Pertanyaan selanjutnya yaitu, jika guru mengajarkan kesalahan, apakah kita harus menegurnya? Sedangkan kita harus patuh terhadap guru. Bagaimana cara yang baik untuk menegur kesalahan beliau? Jadi bahasanya jangan menegur ya, tapi lebih kepada mengingatkan. Bahkan ada beberapa yang kurang pas bahasanya, yaitu menasehati atau mendakwahi. Itu kurang pas ya. Jadi kalau untuk guru itu bahasanya mengingatkan. Terus cara mengingatkan juga bervariasi, ada yang baik dan ada yang kurang baik. Contoh kalau di dalam kelas itu mengingatkannya ketika guru salah langsung kamu bilang, Pak ini salah, seharusnya kayak gini, Bu ini salah. Nah itu kurang baik cara mengingatkannya. Terus bagaimana cara mengingat yang benar? Ketika guru sudah selesai, kamu maju ke depan menghadap guru. Ketika guru duduk di mejanya, selanjutnya kamu bilang, Pak, saya bukankah maksudnya adalah mengoreksi diri sendiri dulu, apakah saya itu benar atau tidak, apakah hal yang disampaikan Bapak itu benar, ataukah saya memang salah, kok hasilnya seperti ini, kok seperti ini, bagaimana yang benar. Nah dari situ guru satu tidak akan merasa terlecehkan atau terendahkan, sehingga dia bisa mengoreksi ketika yang disampaikan itu salah atau benar. Itu yang baik, yang seharusnya. Selanjutnya, bagaimana cara bertanggung jawab kepada guru jika ada seorang siswa melakukan kesalahan? Apakah sudah meminta maaf saja sudah cukup? Jadi ketika ada seorang siswa yang merasa bahwa dia itu pernah melakukan kesalahan, apakah hanya meminta maaf itu sudah cukup? Sebenarnya sudah, akan tetapi kadang beberapa seorang guru, karena gini ya, beberapa orang itu mempunyai pandangan atau cara berpikir yang berbeda-beda, sehingga cara memaafkannya pun berbeda-beda.
ada satu guru yang dengan cara kamu minta maaf itu sudah selesai, sudah ada yang mungkin perlu perlakuan yang khusus atau perlakuan tersendiri, sehingga mungkin tidak hanya meminta maaf tapi ada hal yang lain, baik itu secara tindakan atau yang lainnya. Itu jadi usahakan mengenali sosok dan karakter guru tersebut. Tidak hanya itu, sebisa mungkin kamu tidak hanya minta maaf tapi berjanji tidak akan mengulanginya serta mencoba menjadi yang lebih baik lagi. Mungkin seperti itu yang bisa dilakukan oleh seorang murid terhadap guru. Oke, pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana patuh terhadap guru non-muslim, dan apakah di zaman Rasul ada orang muslim yang berguru pada guru muslim? Ketika mengenai tentang adab atau patuh terhadap guru, tanpa terkecuali siapapun itu pasti dihormati, harus wajib hukumnya untuk menghormati seorang guru. Karena apa? Karena dia yang memberitahukan kita, baik yang tidak kita ketahui akhirnya menjadi bisa, baik yang kita tidak tahu sama sekali menjadi lebih untuk mahir, sehingga itu sangat wajib apapun latar belakang dari guru tersebut. Jangan seperti itu. Saya mengutip dari perkataan Gusmus, yaitu sewajarnya kita itu menjadi budak atau menjadi murid siapapun yang memberikan kita ilmu tanpa terkecuali. Bahkan daun pisang pun ketika bisa memberikan kita ilmu, kita wajib menjadikan dan patuh terhadap batang pisang itu tadi. Jadi tanpa terkecuali latar belakangnya, tanpa terkecuali apapun itu, kita wajib, kecuali kalau memang mengarahkan kepada hal-hal yang buruk atau mengarahkan kepada hal-hal yang tidak sesuai dengan keimanan kalian, itu yang tidak perlu dihormati. Tapi kalau masih mencakup ilmu, itu tetap kita hormati. Oke? Oke. Pertanyaan selanjutnya yaitu, jika terdapat guru yang kurang baik, bagaimana cara menanggapinya? Kita nggak bisa langsung menanggapi secara terbuka. Seperti ya tadi kita lihat ini yang kurang baik dalam segi yang seperti apa. Kalau segi pembelajarannya, cara menyampaikannya, kita bisa berbicara secara person dengan gurunya itu sendiri. Kalau secara perilaku itu mungkin kita bisa curhat kepada guru yang lain agar untuk menasihati guru tersebut. Karena kalau sudah masuk ke tingkatan perilaku itu menyangkut pada pada kehormatan si guru itu sendiri. Jadi kita tidak boleh langsung memberitahukan atau tidak boleh langsung protes kepada guru, tapi dengan cara-cara yang lain. Itu tadi. Kalau secara sistem pengajarannya kita bisa ngobrol langsung dengan gurunya secara person. Kalau secara perilaku kita bisa ngobrol dengan guru yang lain yang bisa kita percaya dan bisa atau mampu menasihati guru tersebut. Seperti itu ya. Pertanyaan selanjutnya, apakah boleh menganggap dan memperlakukan guru sebagai teman di sekolah? Itu boleh. Apapun itu caranya, boleh menganggap seorang guru itu teman. Baik umurnya itu terikat jauh ataupun tidak. Kan sekarang di Semarang itu banyak guru muda ya. Jadi seakan-akan tidak ada sekat antara kalian dengan seorang guru tadi, sehingga lebih mudah untuk berinteraksi. Ataupun dengan guru yang sepuh, tapi cara pergaulannya itu bisa dekat banget dengan muridnya, sehingga kadang tidak ada sekat sama. Akan tetapi ada batasan-batasan di mana yang harus kalian jalani atau harus kalian lakukan. Contoh, meskipun
meskipun dianggap teman atau seperti teman, sekiranya ya kesopanan masih ada, tata bahasanya masih digunakan atau menggunakan bahasa Jawa. Jadi bu menawi enten dan sebagainya itu gimana? Nah itu kan lebih enak, masih menghormati bahwa mereka adalah guru. Jangan sampai langsung gimana bro, asik kan bro, enak atau bro. Meskipun ada guru-guru muda yang menganggap jangan panggil saya pak, tapi panggil saya mas guru. Tapi sewajarnya kita tetap menghormati dan tetap melakukan ketaatan kepada beliau. Jadi kadang ada guru yang karena masih muda seperti saya nih, masih muda, sehingga kadang selengean atau berpakaian yang tidak pas itu akhirnya menjadikan kalian figur yang saya juga ikut-ikutan. Gini, menghormati dan mentaati itu dua hal yang berbeda. Seperti yang kemarin saya bilang, kalau menghormati, kita masih menghormati bahwa dia itu sosok guru, meskipun secara tindakannya atau karakternya atau kelakuannya itu di luar tindakan guru. Contoh, kalau saya guru tidak mentaati peraturan yang ada di sekolah, contoh pakai baju-baju ketat atau semacamnya, itu kita sewajarnya tetap menghormati karena dia itu seorang guru. Tapi kalau mentaatinya tidak, dia menggunakan baju ketat, larangan, berarti kita tidak boleh mengikuti atau mentaatinya. Jadi menghormati dan mentaati dua hal yang berbeda. Kita tidak boleh mencampur adukan, gitu ya. Oke. Kalau ada guru yang membodoh-bodohi muridnya, berkata muridnya bego di depan murid-muridnya, kemudian muridnya berbondong-bondong mengajukan ke kepala sekolah untuk diganti guru, itu termasuk durhaka terhadap guru atau tidak ya Pak? Jadi ketika ada seorang guru yang melakukan hal tersebut, jangan kita terus berbuat anarkis kayak tadi, berbondong-bondong ke kepala sekolah. Itu satu hal tindakan yang tidak. Terus bagaimana Pak yang semestinya kita lakukan? Yang pertama adalah salah satu dari kalian itu mencari sosok guru yang bisa diajak curhat. Atau mungkin gini, kita lihat karakter dari gurunya itu sendiri. Kalau orang yang guru tadi yang bilang seperti itu, karakternya itu bisa diajak diskusi, kita sewajarnya satu orang atau dua orang yang bisa dipahami atau dekat dengan guru tersebut untuk bilang dan berkata kepada guru tersebut, mengajukan interupsi bahwa hal itu tidak diperkenankan oleh murid. Kalau seandainya karakter guru tersebut itu berbeda, kita bisa minta tolong kepada guru yang lain untuk menyampaikan unek-unek yang dirasakan dari murid-murid. Jangan langsung kepada kepala sekolah, karena efeknya itu akan menjadikan sangat fatal kepada seorang guru itu sendiri, entah itu dipindah tugaskan atau dipecat atau yang lainnya, sehingga ada sanksi tersendiri kepada gurunya tadi. Untuk itu sekiranya kalian selalu berpikir mengedepankan pada kepercayaan bahwa tidak semua guru itu melakukan kesalahan, atau ketika dia melakukan kesalahan maka itu tidak semestinya dia lakukan. Mungkin ada satu problem atau masalah yang dia hadapi, sehingga memang efeknya dia berganti seperti itu. Jadi dilihat dulu ya. Oke. Kalau ada guru yang memberi tugas terus-terusan dan jarang menjelaskan, cuma share materi, efek dari padahal kita sebagai murid tidak paham, terus tidak mengerjakan tugas tersebut, berarti kita tidak patuh ya Pak. Ini tadi ada banyak pertanyaan banget tentang daring, karena beberapa guru yang memberikan tugas sehingga mengakibatkan stres lah atau menjadikan yang lain sebagainya. Gini, sahabat Ali termasuk yang paling disayang oleh Rasulullah dan termasuk ratunya Nabi, itu berkata mau menjadi budak atas siapapun yang bersedia memberikan dia ilmu, meskipun hanya satu huruf saja, alif
dijebak dan sebagainya. Itu menandakan bahwa resiko apapun yang dia hadapi, dia akan menerimanya, apapun itu. Tidak hanya itu, ada satu cerita di kitab Ta'lim. Itu ada seorang raja yang menitipkan anaknya terhadap seorang guru sepuh. Ketika pas gurunya itu sedang berwudu, si anak hanya diminta untuk mengucurkan air dari wadah itu tadi, sedangkan gurunya itu hanya membasuh sendiri ketika sedang berwudu. Terus tanpa diketahui ternyata si bapak dari anak tadi berkunjung ke pondok pesantren tadi, melihat bahwa yang dilakukan si anak itu hanya mengucurkan. Apa yang dilakukan si bapak? Dia meminta bahwa tidak hanya mengucurkan, tapi dia mengucurkan sambil tangan kanan atau tangan kirinya itu membasuh atau mengusap-usap kaki atau tangan dari gurunya tadi. Ini menandakan apa? Bahwa ketika hanya tugas seperti itu yang notabene kita tinggal mengerjakan tanpa sambat atau apapun itu hanya sebagian kecil dari yang dilakukan oleh orang-orang zaman dahulu, yaitu benar-benar dia itu menghibahkan atau mewakafkan jiwa raganya untuk sang guru. Ada yang sampai mencuci-cuci, atau yang sampai melakukan hal yang ekstrim, bahkan sampai bisa-bisa ketika seorang guru mengatakan kamu harus berjuang, harus berjihad, si murid harus melakukannya, baik itu dalam ketika balik dalam keadaan meninggal ataupun masih hidup. Jadi sewajarnya. Selanjutnya ada beberapa adab yang dilakukan oleh siswa ketika di dalam ruangan, yaitu termasuk tidak boleh duduk di tempat guru, bahkan tidak boleh duduk di meja guru. Itu sama sekali tidak diinginkan. Barang yang dimiliki guru tidak boleh digunakan oleh muridnya tanpa seizin gurunya. Terus bagaimana cara menghormati guru yang sudah meninggal? Caranya banyak sekali. Salah satunya adalah dengan berbakti atau dengan cara menghormati keluarganya, entah itu dari istrinya atau ibunya atau bahkan anaknya. Jadi kita tidak boleh menjadi anaknya. Ada nih seorang guru yang dia itu killer, kemudian ketika dia melakukan sesuatu kepada muridnya, si murid ini bersenjata ke anaknya. Itu nggak boleh sama sekali. Apapun itu, keluarga dari guru kita harus kita hormati. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum saya jawab, pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Nanti kita akan lanjutkan pada sesi selanjutnya, atau kita akan lanjutkan pada podcast di dalam Spotify atau yang lainnya. Mungkin itu dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.